Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepa Pramadiana dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai makalah yang berjudul Persatuan dan Kesatuan pada Masa Demokrasi Liberal, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Kabinet Juanda. Untuk materi yang lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. 7. Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini berkuasa sejak 9 April 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kabinet Juanda ini merupakan kabinet yang non-partai, yang artinya tidak mengikuti partai apapun. Untuk program kerja Kabinet Juanda ini meliputi 5 poin. Yang pertama adalah membentuk Dewan Nasional. Yang kedua adalah normalisasi keadaan Republik. Yang ketiga adalah melancarkan pelaksanaan pembatalan konferensi meja bundar. Yang keempat adalah perjuangan Irian Barat. Dan yang kelima adalah mempergiat pembangunan. Yang selanjutnya yaitu jatuhnya Kabinet Juanda. Jatuhnya Kabinet Juanda ini disebabkan oleh pergolakan sosial dan krisis ekonomi yang memburuk, sehingga Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Indonesia untuk pertama kalinya pada masa demokrasi liberal ini menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu ini dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 pada tahun 1953. Pada tahun 1955, pemilu dilaksanakan secara 2 tahap. Yang tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen. Dan yang kedua, tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 yang dilaksanakan untuk memilih anggota konstitusi. Pada masa demokrasi liberal ini terjadi beberapa kekecauan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya yaitu tidak berhasilnya Badan Konstitusi untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Kondisi ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan di Indonesia ini menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali, yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembubaran konstitusi, yang kedua memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu pembentukan MPR dan DPA sementara. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.